dalam rangka the first 5 years of our marriage. Jadi mau collab dengan VIP couples meeting, ya kan? Ya, thank you so much buat bala bantuannya, dan kita sebenarnya juga mau bagi pengalaman tapi dengan cara yang cermat. Nah, akhirnya terbentuklah konten ini gitu. Jadi kita juga open diskusi, kalau misalnya ada yang mau nanya, nanti kita jawab sebisa mungkin dengan pengalaman-pengalaman kita terdahulu atau di masa sekarang. Jadi gimana Dita? Dita mana tuh deh? Saya hadir. Aham. Mau dimulai dari mana present worship, berapa lama Dit? Wow, ya 2 hari 2 malam cukup lah kayaknya. LDP Dit. Ini kita mulai dengan bertanya langsung nih. Boleh. Oke, aku mau bertanya. Silakan. Kalian nggak mau denger dulu cerita kita apa gimana? Mau dong. Kan ini udah pada seperti itu udah tua ya. Tua di VIP. Tadi katanya bertanya, gimana sih? Boleh. Enggak lah. Ya kan cerita dulu. Gitu, Kalian cerita dulu aja lagi gimana kalian 5 tahun sampai akhirnya menikah. Ya. Coba ceritakan ke kita. Oh iya, itu pertanyaan yang bagus. Coba, kamu mau cerita? Kamu dulu. Lah. Dulu. Iya. Boleh. Aduh, ini bisa panjang kalau gue yang cerita nih. Oke, bisa di dalam 1 paragraf aja. Bisa ngelihat gambar di sini? Bisa. Nah, itu kalau teman-teman pernah di VIP, gue ceritain satu lukisan. Ini lukisannya. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu ceritanya, gue tuh, ini kisah ceritanya panjang, karena kita berdua temenan. Kita ketemu di awal waktu gue pelayanan di sekolahnya dia, di Jaya Wisata. Dia kan sekolah di Smith Jaya Wisata. So, kita ketemu, tapi biasa-biasa aja sih. Intinya gue memimpin kesan, karena gue memimpin kesan Jawis, waktu itu disuruh sama anak di Match Bekasi. Biasa-biasa aja, terus ya kita terlibat dalam satu drama yang minta dibikin sama Tommy. Tommy minta gue bikin drama di Jakarta. Jen-Jen mungkin masih inget kali ya, masih ada Jen-Jen harusnya. Ya kan? Nah, di situ kita deket-deket, karena kan otomatis gue sama dia yang dari Bekasi, jadi kita bolak-balik ke Bekasi tuh bareng gitu. Ya, istilahnya gue yang nebeng sih, karena nggak punya mobil kan. Nah, di situ deket-deket, terus kayaknya tuh kayak, apa ya, kayak cocok, tapi dia itu belum lama putus dari pacarnya. Belum lama putus, gue pikir ya udahlah, maksud gue tuh, doa gue tuh kayak gini ya, Tuhan biarin aja, biar dia bertumbuh dulu, segala macam, ya kita dekat-dekat aja, gitu kan. Nggak berapa lama, tiba-tiba dia punya pacar, ya kan, dia punya pacar, ya udah, singkat cerita dia punya pacar, gue juga akhirnya nggak berapa lama punya pacar lagi juga, gitu. Nah, setelah, jadi itu tuh, ini cerita 7 tahun sebelum pernikahan kita. Bukan 7 tahun sebelum kita pacaran. Kita pacaran 2014, kejadiannya 2007. Gitu. Nah, terus, emang Dita belum pernah kita ceritain ya? Belum ya? Jadi kan biar untuk konten, jadi ekspresif. Oh, oke. Kalau semua udah denger, gue nggak ceritain nih. Enggak. Ayo, wow. Nah, terus akhirnya 3 tahun berselang, di sela-sela gue udah putus, dia juga udah mau putus, kita ketemu lagi. Nah, terus istilahnya makin lama makin dekat. Nah, terus nih ya, cewek ini punya satu senjata rahasia, kalau udah kayak gitu. Senjata rahasianya tuh kayak gini, tiba-tiba di tengah kita lagi deket gitu ya. Karena memang kayak rumah deketan segala macam gitu. Terus gue juga jadi PBSI kan. Pacar bukan supir iya gitu. Jadi kita standby kemana aja dia minta anter gitu kan. Kemana aja mau jalan. Itu pernah satu kali gini, dia manggilnya bro kan. Bro, bisa ini lagi kemana hari ini gitu. Biasanya itu berarti jawabannya nggak kemana-mana dong, ya kan? Walaupun kemana-mana, dia nggak kemana aja.
Iya, iya, iya. Namanya, iya. Kan waktu itu gue yang suka. Namanya usaha. Betul, Bolmer, lu tau banget dah. Nah, terus, nggak kemana-mana. Jadi, dia minta tolong untuk nyetirin dia ke kampus. Sampai pulang karena supirnya nggak ada. So, gue, that day, I was a driver, totally a driver gitu, supir. Epic. Gue pergi ke kampus, nungguin dia kuliah, sampai pulang, jemput dia, maksudnya udah, kayak gitu aja lah, istilahnya. Sampai, tiba-tiba nanya nih dia nih, tiba-tiba kita lagi ngomong. Ini memang jebakan Batman gitu kan. Sebenarnya kita ada apa sih? Iya, itu kayak, lu mau jawab gimana? Nggak ada apa-apa, ada apa-apa. Ada apa-apa nggak punya apa-apa. Pokoknya jawabannya udah serba salah lah gitu. Ya akhirnya di situ kan bikin gue ngaku bahwa sebenarnya, jadi waktu kita deket dulu sampai dia pacaran, gue nggak pernah bilang apa-apa. Gitu. Nah terus, di situ gue bilang, ya gue dari tiga setengah tahun, ya itu kejadian udah 3 tahun, 3 tahun yang lalu gue suka sama lu gini. Udah. Terus kayak, ya bukannya makin jauh, tapi makin dekat, terus tiba-tiba ada di satu momen, dia hilang gitu aja gitu. Dan dia hilang gitu aja, gue kaget gitu, karena kita bener-bener lagi deket, jalan bareng, dan dia udah tahu perasaan gue pikir, tinggal tunggu tanggal jadian lah ya. Gitu. Ternyata enggak. Terus dia hilang gitu aja. Waduh, itu sedih banget lah waktu itu. Kondisinya gue DBD lagi kan. Bener-bener gue anak kos, nggak ada orang tua di sini, gue DBD gitu kan. Dia datang jenguk tapi biasa aja, nggak gimana-gimana gitu, kayak aduh, ya kan, pengen kayak sebenarnya waktu itu pasang lagu Korea, bunyi-bunyiin. drama, maksudnya pengen drama gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya udah gue bilang sama Tuhan, gue doanya gini doang, ya udahlah ini gue bikin satu lukisan, gue minta, waktu itu gue ngajar di satu sekolah international school, jadi gue minta guru, karena gue nggak bisa ngelukis, gue kasih fotonya dia ke guru lukis, terus gue bilang tolong bikinin lukisan ini ya, gue order, terus gue kasih ke dia gitu. Gue doanya ya udahlah, ini udah lasting yang gue akan lakukan. Kalau emang nggak berhasil, ya udah gue nggak bakalan berusaha lagi. Cukup gitu. Nah, udah gitu gue datang kasih ini, udah biasa aja. Oke, udah gitu. Udah. Gue pikir udahlah tutup buku lah kita ya kan. Dan setelah itu gue sama sekali nggak kontak dia, segala macam. Gue denger dia pacaran lagi sama yang lain, gitu. Dia pacaran lagi. Jadi waktu itu, nanti ada ceritanya dia lah. Pokoknya yang teman-teman pernah denger lah, syarat dari mamanya, gitu. Yang pasti, kelihatannya sih cowok itu memenuhi syarat, gitu. Punya mobil minimal, ya kan. Jalannya waktu, pokoknya nih ya, nih cewek nih, dia bisa tiba-tiba kapan aja suka-suka dateng, zaman itu masih BBM. Iya, BBM loh. Lu bayangin nggak tiba-tiba dia BBM nanya apa kabar? Kalau BBM kan lu harus accept kan, dia loh yang send ke gue, ya kan? Dia masih pacaran nih, terus dia ngobrol-ngobrol sedikit, terus kasih lagu, dia bilang gini, dengerin lagu Celine Dion, judulnya Love Will Lead the Way. Gue lupa kalau nggak salah lagunya itu. Mantap, saudara-saudari. Kalau saudara-saudari tahu waktu itu, gue belum pacaran waktu itu, belum sama Lisa. Waktu itu Lisa ya, kalau teman-teman tahu kan, belum itu baru kenal sama Lisa. Dia lagi pacaran gitu, dia bisa kirim lagu kayak gitu. Terus ya udah, itu kan kayak kasih harapan ya. Terus singkat cerita pacarnya tahu gitu, waduh, gue dibom dong, gue say sorry, udah kita lose kontak. Sampai satu kali kontak lagi, terus ya intinya tiba-tiba ngajak ketemuan. Nah ini gue udah pacaran sama Lisa nih waktu itu nih, ngajak ketemuan.
Terus gue pikir ngapain gitu kan. Tapi gue pikir gini, ada sesuatu yang mesti gue selesain. Jadi gue iyain gitu. Nah waktu itu gue iyain, terus kita ketemu, gue inget banget. Terus kita ketemu, ternyata dia ngajak ke rumah teman di Bekasi, ya salah satu komunitas kita di Bekasi. Terus abis itu, kan gue pikir, gila ya, semua orang tahu gue lagi pacaran sama Lisa gitu, terus dia juga lagi pacaran gitu, terus orang-orang lihat, ngapain nih orang berdua jalan, dan semua orang di Bekasi udah tahu latar belakang kita kayak gimana, maksudnya kedekatan kita kayak gimana, dan orang Bekasi tahu bahwa gue ngejar-ngejar dia, tapi tidak tahu story dari gue, cuma denger dari dia. Pokoknya gue tuh, aduh, hancur banget dah. Pokoknya gue yang kayak ngejar-ngejar, terus kayak ditolak-tolak, tapi ngejar-ngejar terus. Padahal mereka nggak tahu versi aslinya, gitu kan. Nah, akhirnya, gue ngajak dia ngobrol di kafe, terus gue bilang, even untuk sahabatan kita nggak bisa, karena kayaknya kita juga nggak akan berhasil deh kalau sahabatan. Jadi kita lupain aja, kita nggak usah berteman, ambil jalan masing-masing aja deh gitu. Ya udah, singkat cerita, lose kontak lagi, sampai akhirnya gue putus, dia putus, kita deket lagi. Gitu. Kita deket lagi, terus waktu deket itu gue pikir gini, nanti juga orang pergi lagi kan. Jadi gue pikir ya udah, gue enjoy aja kedekatannya tanpa apa-apa. Terus tiba-tiba di tengah jalan dia bilang gini, dia bilang hubungan kita mau dibawa kemana? Maksud lu apa gitu kan? Karena selama ini lu nggak pernah suka sama gue gitu. Terus gue bilang mau dibawa kemana gimana? Emangnya lu suka sama gue? Iyalah, gue sayang sama lu, kata dia gitu. Hah? Gue kaget dong, terus pede banget gitu kan. Ya udah, akhirnya gue bilang, nah waktu itu akhirnya gue bilang, oke, gue mikir dulu deh. Gue bilang gitu, maksudnya gue belum tahu nih mesti ngomong apa, karena kayak kalau dibilang sayang ya lu tahu gue sayang sama lu udah lama banget. Gitu. Terus pulang, gue ketemu Freddy. Nah gue nanya sama Freddy waktu itu, Fred ini kejadiannya gini, gimana Fred? Terus kata Freddy, ya lu doa dulu lah, ambil waktu 1 bulan, tidak usah ngobrol dulu, segala macam. Coba doa, ambil waktu sama Tuhan 1 bulan aja. Singkat cerita, kita ambil waktu 1 bulan. Gue bilang sama dia, oke lah kita ambil waktu 1 bulan lah, gitu. Untuk kita nggak ngobrolan dulu, nggak ini dulu, tapi kita tahu kita sama-sama sayang. Ya udah, karena kalaupun kita mau jadian, kita kan mau serius nih. Kalau udah sampai jadian, ya udah langsung aja gitu, nggak usah lama-lama. So, singkat cerita 1 bulan berlalu dan kita, ya maksudnya istilahnya nggak ada tanda-tanda untuk tidak melanjutkan ini. Jadi kita bukan mencari tanda-tanda mau lanjut, tapi kita mencari tanda-tanda kalau nggak bisa ya nggak lanjut. Nah ternyata ya udah kita lanjutin dan langsung kita netapin tanggal 1 Mei 2015 untuk kita nikah. Pokoknya kita jadian, ketemu langsung keluar tanggal, langsung lihat kalender, langsung keluar tanggal. Nggak punya uang, nggak punya apa-apa, tapi ya udah itu yang kita lakukan. Terus ya, intinya dari semuanya itu ternyata waktu dulu yang 3 tahun kita ketemu itu ternyata mamanya yang nggak setuju. Mamanya nggak setuju dengan alasan 2, yaitu kalau teman-teman pasti udah beberapa kali dengar, yaitu nggak punya rumah dan nggak punya mobil. So dia nggak lanjut waktu itu, tapi juga yang bikin dia mau lanjut ke gua adalah mamanya yang suruh gitu. Maksudnya, kamu kenapa nggak sama Biges aja? Gitu. So, ya itu yang kita belajar bahwa ya dia waktu itu taat sama orang tuanya, tapi gue percaya lah kalau tahun 2013 ya. Kalau tahun 2013 itu kita pacaran, kita nggak bakalan nikah sekarang. Karena kita berdua belum selesai sama prosesnya. Ternyata kita berdua di proses masing-masing loh. Gitu. Dan waktu ketemu lagi kayak satu belajar singleness di JPCC, satu belajar singleness sama Tommy gitu kan, jadi kayak iya gitu. Jadi kayak waktu ketemu kita udah tahu, oh iya oke, kita mesti begini segala macam, dan ada banyak hal yang sebenarnya berubah. Dulu kita juga sering gampang berantem loh, karena dia keras kepala, gue juga gitu. Kita dalam satu organisasi kita ribut gitu. Makanya juga gue sih ngelihat bahwa waktunya Tuhan
pas lah gitu ya. Dan itu tandanya lewat mamanya yang bilang, oh kayak gini. Dan maksudnya bahkan waktu dia bilang ini, tapi kan Bigas nggak punya rumah sama mobil mah. Terus mamanya bilang, ya itu Tuhan yang nyiapin. Lo bayangin, yang 3 tahun yang lalu syaratnya adalah rumah dan mobil, tahun 2014, 2011, waktu itu 2011. 2007, 2010 ke 2011, baru 2014. Nah, 2014 itu namanya bilang, ya nggak masalah dengan itu. Itu kan berarti kan Tuhan yang bekerja gitu, bukan gua. Ternyata Tuhan bekerja pakai lukisan ini. Jadi mamanya ngelihat lukisan ini. Makanya gue bilang gini, waktu gue bilang Tuhan ini yang terakhir, emang bener. Jadi tuh waktu mamanya ngelihat lukisan itu, mamanya gila nih, ini cowok nih. Jadi di lukisan itu ada lagunya Marcel ya, apa Kahitna ya, yang takkan terganti gitu. Terus kayak mamanya waktu ngeliat tulisan takkan terganti tuh, gila nih cowok, apa ya, pemberani dan pejuang sejati, tangguh lah menurut mamanya. Gitu. So ini kalau gue punya menantu kayak begini. Ini dia buka ini waktu pertemuan keluarga dan diceritain ke bokap gue. Ke bokap nyokap gue. Kenapa saya mau anak bapak sama ibu? Karena saya ngelihat lukisan ini. Itu bahkan waktu dia masih pacaran sama pacar yang terakhir, Romi gitu. Jadi berantem lah dia sama pacarnya gara-gara mamanya pasang lukisan ini di ruang tengah, jebret. Udah, pacarnya kesel banget sama gue dong. Tadi kan udah ada story-nya ya. Pacarnya tuh benci banget sama gue gitu, tahu lah nama gue gitu. Dan dia tahu ini lukisan dari gue gitu. Dan begitu dipasang ya ngamuk lah pacarnya gitu ya. Akhirnya mamanya tetap pasang di dalam kamar gitu. Itu story dari gua sih. Kamu ada tambahan? Jadi katanya di kamar ada lukisan itu tiap malam sebelum tidur ngingetnya Kak Bigas terus dong? Enggak, gue ini dengan waktu itu pas karena udah muak banget ngeliat lukisan itu, kan pas dikasih itu bukan dipajang. Jadi adanya di paling bawah, di lantai aja ya biasa aja gitu ya. Gue juga nggak ada perasaan ngapain gue pajang gitu. Nah, Bang Asem ya nggak punya perasaan tapi ngasih harapannya parah banget. Sarah bilang cowok doang yang PHP. Wah parah. Lu mau tahu? Parah banget. Terus story-nya di anak Bekasi gue lah yang ngejar-ngejar gitu loh. Jadi gue nggak pernah defense tapi gue bilang God is my defense. Capek. Wow. Ya jadi lukisan itu pas dikasih ya udah datar, bener-bener datar banget gitu kan, karena elah si Gigas ngapain ngasih si kado, orang gue nggak harapin gitu. Ya udah karena nggak ada harapan dari Gigas mau kasih kado, akhirnya kan lukisan itu yang di atas itu aku taruh di lantai paling bawah pokoknya deh, kan karena rumah tuh ada 3 lantai, jadi lantai pertama aku taruh di situ. Nah terus suatu waktu mamaku ngeliat sampai udah berdebu itu. Udah berdebu, ya udah terus kata dia, kok kenapa mesti di bawah, ini bagus banget loh. Ya bagus apanya sih, lihat aja kayak gitu, orang nggak bisa gambar, aku kayak gitu. Gini lukis loh ini gambar. Iya kan, ya udah ini bagus Kak, gitu katanya, pajang aja ya udahlah ya kan. Yang berdebat-debat, ya udah akhirnya ya itu rumahnya dia juga, jadi dia punya hak kan untuk majang itu. Ya udah, pajanglah dengan panas banget tuh di hati. Aku bilang gini, aduh ngapain sih yang dipajang kayak gitu, ih tiap buka pintu ngeliat itu gitu, jadinya bete banget ya, parah. Orang gua nggak mau, ya udah akhirnya ya udahlah pasrah aja. Jadi akhirnya ya ternyata mamaku punya apa ya, kayak punya bukan punya alasan sih, ternyata dasarnya dari lukisan itu. Kenapa akhirnya dia bilang nikah aja, gimana kabarnya, awalnya gitu, gimana kabarnya temen kamu gitu, yang laki-laki cerewet itu siapa sih gitu namanya. Karena kan udah lama banget, emang udah lama banget nggak ada konteks sama sekali gitu. Terus karena aku orangnya kadang sarkas gitu kan ya, kasar gitu kalau sama orang yang kurang aku suka, jadi aku ngomong langsung sama mamaku gini, nggak tahu deh masih hidup atau enggak, orang nggak pernah kontekan, udah nggak tahu masih hidup atau enggak gitu. Yaitu terus akhirnya sampai 3 kali dia bilang sama aku, udah sama dia aja gitu kan, sama dia aja nikahnya
dia anaknya baik kok kalau mama lihat. Tapi kan dia belum punya rumah, dia belum punya mobil. Kan syaratnya mama harus punya rumah gitu kan. Pokoknya aku balikin semua kata-kata mamaku deh gitu, supaya aku nggak jadi nikah nih gitu. Maksudnya supaya dia berubah pikiran, oh iya ya, jangan sama Biges deh gitu. Maunya sih kayak gitu. Tapi ternyata pas setelah aku ngomong, dia bilang, tenang Kak, mama juga dulu sewa rumah kok awalnya sama papa gitu. Tapi sekarang kesini Tuhan tambahin semuanya, kata dia kayak gitu. Yang penting laki-laki itu harus takut akan Tuhan, kata dia kayak gitu. Terus orangnya baik, udah itu aja. Dia, ya ampun Tuhan, langsung ngebul di sini. Aku langsung berdoa, Tuhan please, gue jangan sama Biges, please, please, please. Manusia itu yang paling gue nggak mau deh nikah sama dia, jangan-jangan gue. Tapi ini jangan lakuin ya, kalian. Ini kayaknya Emang ngomongan mama tuh bahaya ya. iya betul banget. Ya udah akhirnya sampai 3 kali mamaku ngomong kayak gitu, akhirnya aku cuma bilang gini, akhirnya aku buat gimana ya, make it deal sama diriku sendiri gitu, bilang sama Tuhan, Tuhan kalau emang Tuhan yang nyuruh gitu, karena aku nggak suka sama sekali sama Biges, jadi aku bilang sama Tuhan gini, kasih aku rasa sayang sama dia, kasih aku rasa bisa menghormati sama dia. Aku cuma minta 2 sama Tuhan. Kasih aku rasa hormat supaya bisa menghormati dia, sama kasih rasa aku tuh sayang, bisa cinta sama dia. Karena aku tahu aku dominan banget. Terus yang kedua, memang latar belakang keluarga kami sangat jauh gitu. Sangat jauh dalam artian dari segi finansial gitu kan. Aku semuanya serba ada, dalam artian kalau misalnya apapun ya orang tua aku fasilitasin gitu. Sementara kalau Biges kan dia pejuang tangguh ya, sangat-sangat berjuang. Walaupun anak tunggal tapi berasa kayak anak mamanya kayak punya anak 11, 20 gitu yang hidup sendiri gitu. Nah, jadi takutnya pas kalau aku udah nikah, kalau dia nggak bisa memenuhi kebutuhan aku jadi kayak ngedumel, aku jadi rasa nggak hormat sama dia. Nah itu aku paling takut gitu. Makanya aku minta sama Tuhan sebelum aku nikah 2 di Tuhan, rasa hormat dalam keadaan apapun aku harus hormat gitu. Karena yang paling susah tuh hormat sama seorang laki-laki gitu, karena kan aku juga punya teladan di rumah kan, papaku, mamaku kayak gimana gitu kan. Nah itu yang aku bener-bener ini banget lah, based on my family, my parents gitu. Jadi ya udah, tapi seiring berjalannya waktu dengan aku udah berdoa kayak gitu sama Tuhan, Tuhan kasih loh, makin meningkat rasa sayang aku sama dia, sama Biges, dan rasa penundukan diri aku udah bener-bener Tuhan proses sebelum menikah. Jadi 2014 ketemu lagi sama Kak Biges kan, yang tadi Kak Biges udah cerita tentang kita doa dulu, bulan Mei kita ketemu lagi, habis itu dia langsung tentuin tanggal. Padahal aku pikirnya masih mau pacaran 2 tahun dulu gitu. Karena kan biar bagaimanapun juga kita nggak pernah pacaran kan. Gitu. Contohnya kata dia, enggak, tanggal 1 Mei kita nikah, kayak gitu. Oh ya udah gitu. Anak pertama nikah, jadi kan pikiran tuh kayak, oh ya ampun, nikah pasti ya dengan segala ininya lah ya, impian-impian kayak apa gitu kan. Ya udah, disesuaikan saja gitu dengan kemampuan dari pria, di mana dia akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan saya. Gitu. Nah ya udah, dan aku bagusnya Kak Biges itu orangnya dia terbuka. Jadi sama mamaku, sama papaku sebelum dia nikah dia udah terbuka. Maksudnya dari dari segi finansialnya dia kayak gimana gitu. Dan puji Tuhannya disupport sama mamaku, dalam artian dia cuma bilang kalau memang Tuhan yang kehendaki, pasti Tuhan yang akan cukupkan semuanya. Kak Biges datang dengan apa? Tangan kosong, tabungan tidak ada, tapi dia berani. Nah, itu tuh yang aku suka tuh, itu berani terbuka gitu. Jadi
ya itu ya mama papaku juga jadi mamaku jadi kayak oke, sama-sama kita berdoa gitu, pasti bisa. Kalau memang Tuhan kehendaki pasti Tuhan yang akan cukupin gitu. Dan benar terjadi tanggal 1 Mei kita nikah. Gitu sih. Bulan Januari itu benar-benar cuma mampu beli cincin lah, padahal nikahnya Mei juga tanggal 1 gitu. Jadi kan berarti itu bisa dihitung bulan April ya sebenarnya. Tapi puji Tuhan project-project ada. Jadi tuh gue doanya sama Tuhan ya. Waktu waktu gue ngomong sama bokap nyokap gue gimana sih? Pokoknya gini, gue pernah doa sama Tuhan, gue minta 2 hal. Yang pertama gini, Tuhan, gue minta kalau gue nikah nanti, gue nih dari dulu yakin banget gue mau jadi bisnismen. Dan Tuhan pasti berkati gue tuh udah positif lah gitu ya, kayak yakin banget gitu. Tapi gue bilang sama Tuhan, gue nggak mau istri yang tahu-tahu gue udah gue kaya dulu baru nikah, atau gue udah jadi gitu, bisnis gue udah naik dan baru nikah gitu. So gue mau semuanya dari nol sama istri gue gitu. Tapi sebenarnya jujur aja sekarang gue baru ngerti, waktu Tuhan jawab tuh gue kaget sendiri gitu, kayak kagetnya tuh kayak, Jason, kagetnya tuh kayak, yaelah bener juga. Jadi gue itu nikah sama Tere dalam kondisi bisnis nol. Maksudnya gini, gue udah ngerintis bisnis udah lama, tapi nggak berkembang gitu. Begitu gue nikah itu kayak titik nol, di mana awal-awal Tuhan kayak kasih berkatnya gitu buat dia. Anak pertama berkatnya beda lagi, anak kedua berkatnya beda lagi gitu. Jadi kayak gue baru tahu bener-bener nol. Jadi Tuhan berkatin gue bener abis buat nikah sama ngontrak rumah 1 bulan. Rumahnya juga waktu mamanya Tere datang nangis ngeliat rumahnya, itu kayak kamar kosan kita cuma lebih kecil dari 1 kamarnya dia, di mana kamar mandinya udah di dalam. Kayak dia langsung nangis, terus dia bilang, dia bilang, ya mama doain ya supaya bisa Tuhan bisa berkati dapat rumah lebih besar lagi gitu. Gitu. Dan ya itulah, kita bertahan 3 bulan lah di situ ya. Gua nggak tahu kan dia. Ya, jadi ya udah. Karena sudah memutuskan untuk menikah dengan Kak Biges, apapun rencananya dia, aku cuma berdasarkan percaya dan taat aja gitu. Kita kan karena udah tahu, udah janji gitu, akan menolong, maksudnya sepakat terus dalam keadaan susah, keadaan senang harus sepakat gitu. Ya udah, jadi pas dia tahu, pas dia milih ini sewa rumah sewaan kita, ya udah gitu sih, udah lebih ya udahlah, yang penting ada orang yang bisa aku percaya gitu. Kalau suami kan butuhnya dipercaya gitu aja. Dan kalau teman-teman yang di Bekasi yang kenal Tere nggak bakalan percaya Tere mau ngelewatin proses yang ini, karena semua udah tahu kalau mau nikahin Tere lu mesti punya duit banyak. Karena belanjanya harus branded. Gue sama dia ya kalau ketemuan dulu ya, waktu belum pacaran, waktu gue masih PBSI, pacar bukan supir dia tuh, kayak ketemuannya di Zara, dia lagi milih-milih barang. Buat gue afford Zara nggak mungkin lah, gila kali gue. Mau beli baju tuh gue harus di bawah 100.000 dulu gitu loh. Terus Mango, yang brand-brand yang nggak mungkin lah buat gue. Terus satu kali, ini gue gak pernah lupa, kita lagi jalan ke Bandung, acara retret gitu, kebetulan kita satu mobil, terus pulang, dia mampir factory outlet, which is gue orang paling gak suka belanja. Selain gue gak punya duit, emang sampai sekarang juga gue gak terlalu suka belanja lah ya. Dia keliling-keliling factory outlet, terus dia datang sama gue gini, bro, gue boleh pinjem duit gak sama lu? Gue mau belanja. Nyokap gue, belum bisa kirim duit, karena ini udah keburu sore, jadi gue pinjem dulu sama lu nih. Oh iya, berapa? Iya, pinjam 1,5 juta aja. Hah? Itu setengah bulan hidup gue waktu itu. Dia belanja 1,5 juta gitu gue. Kalau dia nggak bayar, ya mandek lah gue 1,5 bulan lah, nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Tapi poinnya memang bedanya ada di situ banget. Nah, orang anak-anak Bekasi tuh bilang kalau Tere mahal gitu. Bukannya apa-apa, maksudnya secara finansial harus diri mahal. Nah, nggak ada yang percaya kalau dia masuk ke proses. Ternyata kita masing-masing kita diproses sama Tuhan. Dia masuk bener-bener ikut gue dari nol. Dari yang dia bisa bilang. Tapi dia dengan santai bilang, ini 50.000 terakhir nih,
besok kita udah nggak ada duit. Tiba-tiba pencairan gitu. Ya kan gue juga tetap usaha ya. Maksudnya ada piutang-piutang dari klien kayak gitu-gitulah yang terjadi gitu. Tapi itu masih yang eventnya tuh masih yang 2 bulan sekali, sebulan sekali aja udah syukur gitu. Di awal-awal kita nikah gitu. Tapi puji Tuhan lah ya, itu perjalanannya sih. Dan buat gue selalu waktu kita persiapan nikah tuh imannya buat gue adalah sebuah exercise buat kita masuk rumah tangga. Karena kayaknya dibutuhkan iman yang lebih besar lagi ketika kita udah punya anak. Gitu ya. Bertanggung jawab untuk semuanya dan segala macam. Sepakat waktu sebelum nikah tuh kita ngadepin dengan kesepakatan. Gitu sih. Ya, kayaknya itu dari kita. Iya. Teman-teman mau nanya-nanya, apa kita yang mau nanya? Tunggu dulu, aku ingat juga nih. Kata temen aku, temen di Bekasi Barat, Tere, lu kalau nikah sama Biges mana bisa lah. Bedak lu aja itu harganya 1 bulannya Biges, gaji bulan 1 bulannya Biges. Aku inget banget tuh. Bener apa? Hah? Bedak apaan? Lupa waktu itu aku pakai bedak Kayak apa. analogi kali ya. Tapi kayak dia kan waktu itu pernah punya tuh krim pagi siang malam yang gak jelas gitu, kayak apa ini krim harus ada pagi siang malam gitu. Itu aja harganya 1 krim berapa gitu kan. Itu krim kalau gue buat makan tuh gue udah bisa makan 1 minggu kali 1 krim. Yang berlebihan. Jadi kayak gitu. Jadi intinya ya Dasar wanita. tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya kan.